Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam kelas 3 pelajaran kedua, senangnya belajar surat An-Nasr. Sebuah tema yang akan kita bahas hari ini yaitu A. Membaca kalimat dalam surat An-Nasr, B. Menghafal surat An-Nasr, C. Menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Sebelum belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke pelajaran 2 yaitu senangnya belajar surah An-Nasr, yaitu subtema A yaitu membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Awal mempelajari Al-Quran dengan membaca. Membaca harus dengan tartil. Tartil artinya perlahan-lahan. Ya, jadi kalau baca Al-Quran jangan tergesa-gesa, harus perlahan-lahan. Kamu harus memperhatikan tajwidnya. Membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Sebelum membaca Al-Quran, kalian, kita semua sebaiknya berwudu dahulu. Untuk mempermudah pelafalan dalam tulisan alfabetnya, Bapak sudah menyiapkan, jadi ada sebelah kanan ada tulisan Arab, sebelah kiri ada tulisan alfabetnya. Supaya lebih mudah, apabila kalian belum bisa membaca Al-Quran, Iqra, kalian bisa melihat tulisan alfabetnya. Bahkan huruf vokal ada 2. Lihat, kalau huruf vokalnya ada 2, A, I, U, ada 2, dibacanya panjang. Contoh, A-nya kan ada 2. Ini dibaca panjang, jadi dibacanya A. Contoh dalam lafal, nah, I-L-A-A-H-I. Jadi, ilahi. Nah, seperti itu ya membacanya kalau kalian belum bisa membaca penggalan huruf Al-Quran. Contoh dalam lafal apa lagi? Ar-Rahimi. Tadi huruf vokal A, I, U. Ini I-nya ada 2. Jadi himi. Ya, seperti itu. Nanti kalau dibaca dalam tulisannya. Selanjutnya, huruf konsonan ada 2, B, C, D, F, G, H, J, K, L, dan seterusnya, dan sebagainya. Selain A, I, U, ada 2 contoh B, C, D-nya, dibaca ditekan, atau dalam bahasa ilmu tajwidnya adalah tasydid. Ya, contoh. N-nya ada 2, NN, ini dibaca ditekan, 2 ketukan. Nah, contoh dalam lafal apa? Ini H-I-N-N-A, N-nya ada 2, jadi ditekan ya. Hinna, gitu. Hinna, seperti itu. Atau dalam lafal apa lagi? Contoh, R-R-A-R-R-O-H-I, R-nya jadi 2. Atau dalam tulisan Arab itu ada seperti angka 3 tapi terjungkal. Nah, itu adalah tasydid namanya. A-R-R-O-H-I. Jadi dibacanya Ar-Rahi. Nah, Ar-Rahi. Kalau
ada 2 huruf-hurufnya dalam bacaannya. Dalam bacaan alfabetnya itu berarti tasydid ya. Kita lihat dulu. Kita melafalkan ya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Amati cara gurumu melafalkan surah An-Nasr. Perhatikan gerak mulut, panjang dan pendek bacaannya. Ya, silakan nanti didengarkan ya. Sebelum membaca surah An-Nasr, cermati terlebih dahulu tulisannya. Ayat pertama, lihat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan panjang bacaan berikut. Lihat huruf ja. Panjang 5 harokat ketukan. 5 ketukan. Jadi lebih panjang. Ya. Kalau idza panjang 2 harokat ketukan atau 2 ketukan. Yang za-nya ini cuma 2 ketukan. Jadi bacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu ya. Ayat kedua, lihat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat dari yang ai dulu, dibaca ai bukan ae. Jadi waro'aita bukan seperti itu, tapi waro'aitan nasa. Kemudian huruf kho, pangkal tenggorokan kho seperti yang ngorok kho. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Selanjutnya, nah ini ayat ketiga ada tasydid. Huruf bertasydid dibaca rangkap, ditekan. Tidak ditahan. Ditekan ya. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Seperti itu. Sekarang kita baca sama-sama, Bapak dulu, kemudian ikuti oleh kalian di rumah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Silakan bisa diikuti, diulang-ulang ya. Didengarkan apa yang Bapak baca. Jangan tergesa-gesa, harus tartil atau perlahan-lahan. Selanjutnya kita menghafal surah An-Nasr. Tadi setelah kita baca, sekarang kita hafal. Lihat. Surah An-Nasr termasuk surah pendek. Terdapat 3 ayat dalam surah An-Nasr. Setelah kalian membaca surah An-Nasr, kalian harus menghafalnya dengan baik. Cobalah menghafal dengan teknik murojaah. Melafalkan mengulang berkali-kali. Atau tazkiroh, yaitu mengingat ayat demi ayat.
Atau juga bisa dilakukan dengan mendengarkan berkali-kali ayat per ayat dari surah An-Nasr ini. Atau memisahkan ayat yang panjang dengan beberapa bagian sesuai. Jadi tidak disekaligus dihafalkannya, tapi kalau ayatnya panjang dipenggal-penggal. Nanti Bapak contohkan ya. Bacalah surah An-Nasr ayat pertama, kemudian pejamkan mata dan lafalkan ayat yang kamu baca. Lanjutkan pada ayat kedua sampai ayat ketiga. Hafalan surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat An-Nasr setelah bacaan Al-Fatihah. Selamat menghafal. Sekarang kita coba menghafal per ayat ya. Kalau ta'awudz ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kalian sudah bisa ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga insyaallah sudah bisa. Kita masuk ke ayat pertama surah An-Nasr ini. Lihat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bisa seperti itu, bisa dipenggal-penggal. Idza jaa. Kalau sudah hafal, lanjutkan. Nasrullahi wal fath. Seperti itu ya. Kalau sudah hafal, tadi perpenggalan kata, pejamkan mata, jangan melihat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah hafal, berlanjut ke ayat kedua. Ayat kedua dari surah An-Nasr ini panjang, lumayan. Bapak sengaja di dua bariskan. Ini bisa di 4 kali hafalan, di 4 penggalkan, atau bisa 2 penggal. Atau semampunya kalian. Kalau mampu 1 kali dan dihafalkan 1 ayatnya, boleh. Kalau tidak bisa dihafalkan 1 kali 1 ayat, 1 ayatnya bisa dipenggal-penggal. Contoh, wara'aitan nasa yadkhuluna. Bisa disambung. Wara'aitan nasa yadkhuluna. Kalau sudah hafal, fi dinillahi afwaja. Sambungkan. Fi dinillahi afwaja. 1 ayat disekaliguskan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, kalau sudah hafal, kita lanjut ke ayat berikutnya. Panjang juga ayat ketiga. Surah An-Nasr ini 3 ayat, tapi per ayatnya lumayan panjang juga. Sekarang ke ayat ketiga penggalannya. Fasabbih bihamdi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Satukan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Lanjutkan. Innahu kana tawwaba. Kalau sudah hafal, bisa diulang dari ta'ud sampai ayat ketiga. Silakan, selamat menghafal. Kita masuk ke bagian C, yaitu menulis kalimat dalam surah An-Nasr. Nah, sudah bisakah kamu menuliskan surah An-Nasr? Untuk bisa menuliskan surah An-Nasr dengan benar, lakukan langkah berikut ini. Pertama, mencermati cara menulis penggalan surah An-Nasr termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, lihat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, perhatikan huruf ro,
wawu, dan ha ya. Lihat. Di atas, lihat. Posisinya agak ke bawah garis huruf ro. Jadi kepalanya di atas, huruf wawu yang bolongnya di atas, ha yang seperti topinya di atas, tetapi ekornya semuanya ke bawah. Itu yang garis merah itu adalah garis yang ada pada buku kalian. Itu diperhatikan ya. Ro, wawu, ha. Ada lagi huruf yang lain. Qaf, lam. Itu ke bawah garis ya ekornya. Seperti itu. Silakan kalian bisa mempraktekkan di rumah. Nah, ternyata selesai. Setelah menyimak pembelajaran di atas, maka tugas kalian adalah 1. Tulis surah An-Nasr ayat 1-3 di buku tulis masing-masing. Setelah selesai, silakan kirim lewat nomor pribadi Bapak. Jangan nulisnya jangan oleh orang tua. Sebisa mungkin anak-anakku yang menulisnya. Pokoknya sebisanya, semampunya. Tapi harus bisa. Kalau tidak belajar, nanti kamu tidak akan bisa menulis tulisan Arab. Jangan nyuruh ke orang tua atau ke kakak. Ya. Kemudian 2, hafalkan surah An-Nasr. Setelah hafal, silahkan kirim melalui pesan suara. Kirim ke nomor pribadi Bapak. Terima kasih. Selamat belajar. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dan yang paling kita harapkan yaitu kita bisa mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas di sekolah yang tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.